Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi kita di channel YouTube Humba Daddy Life. Pada kesempatan siang hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Pak Jarul Lumbu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan dan waktunya kita bisa berbicara, berdiskusi pada kesempatan ini. Bapak, pada kesempatan ini kami dari teman-teman channel YouTube Humba Daddy Life mendengar informasi dan membaca juga di media bahwa Bapak di sini mencalonkan diri begitu sebagai calon wakil bupati Sumba Timur untuk pilkada tahun ini. Dan seperti yang teman-teman ketahui bersama bahwa Bapak seorang akademisi begitu. Mungkin di sini Bapak bisa menceritakan maksudnya latar belakang begitu, apa yang menjadi tujuan begitu untuk masuk begitu menjadi calon kepala daerah di Sumba Timur yang menjadi kabupaten yang kita cintai bersama ini, Pak. Mungkin saya persilakan. Baik, terima kasih teman-teman dalam Sumba Live Iya, Humba Daddy Life. Humba Daddy Live Iya. yang telah menangkap atau telah membaca, telah mendengar berbagai informasi yang ada di masyarakat terkait dengan suasana saat ini di Sumba Timur. Nah, saat ini Sumba Timur kita telah dihebohkan atau di berbagai sudut-sudut kota, di lorong-lorong jalan saat ini berbicara terkait dengan pilkada. Iya. Nah, memang tadi Adi bertanya kepada saya apa yang melatar belakangi dan bagaimana latar belakang dan apa tujuannya. Iya. Ya, pertama tentu saya perkenalkan diri dulu karena orang bilang tak dikenal maka tak disayang ya. Paling tidak kalau sudah dikenal maka pasti akan disayang. Iya. Saya adalah anak kampung yang lahir besar di kampung dan asal saya dari Desa Mobokul, Kecamatan Pandawai. Saya juga saat ini tinggal di kampung di Mobokul. Saya bekerja di salah satu universitas di Sumba, yaitu Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Saya bergabung di Unkrisuna Sumba sejak tahun 2018 setelah menyelesaikan studi S2 di UKSW. Studi S2 saya juga itu semua beasiswa kampus dan yayasan UKSW. Jadi itu puji Tuhan semua, itu Tuhan yang telah mengaturnya sampai pada akhirnya setelah saya selesai studi S2 di Salatiga kembali mengabdi di UKSW Sumba. Nah, itu yang pertama perkenalan. Yang kedua, kembali tadi yang saya katakan bahwa saya adalah anak kampung, anak desa. Saya dibesarkan dari desa, tidak gampang dan tidak mudah. Ya, singkat cerita, setelah saya menyelesaikan studi S1 di Kupang, di Unkris Kupang, UKAW, ya tentu pulang ke Sumba sebagai anak desa, sebagai anak kampung untuk mencari pekerjaan di sini. Saat itu setelah pulang di Sumba ya tentu agak susah ya cari pekerjaan saat itu. Akhirnya saya jual ikan di Pasar Matawai. Nah, jual ikan di Pasar Matawai itu sekitar 2 tahun saat itu jual ikan. Ada teman-teman saya yang sama-sama kita jual ikan di sana. Pasar Matawai sekitar kurang lebih 2 tahun lah. Sambil ojek di sana. Sambil ojek masih ada langganan-langganan saya itu kalau ke Pasar Malolo, kalau ke pasar di Kapunduk sini, di Hahar sini ya sering saya bawa. Ada beberapa orang Bima itu yang menjadi ojek langganan saya. Nah, jadi selama 2 tahun saya ojek dan jual ikan. Suatu ketika saya bertemu dengan senior saya di Kupang, namanya Bapak Sade. Nah, Bapak Sade ini ya saya anggap bapak, dan memang itulah pangkat bapak dan dia adalah masih saudara. Dia adalah senior saya di Kupang. Dia datang beli ikan dengan istrinya dan ibu mertuanya. Kaget lihat saya bilang, "Kakak, Bapak beli ikan?" Saya bilang, dia bilang, "Jual ikan?" "Iya, jual ikan." Nah, sambil dia beli ikan itu, dia tanya,
Jasa ada? Ya ada. Mau kerja tidak? Mau kakak, saya mau kerja, saya bilang. Sudah, dia bilang, saya akan usahakan, coba aja lamar di NSS. Akhirnya melalui beliau, yang berusaha untuk mencarikan saya pekerjaan dan mencari channel di sana, ya saya diterima di NSS sebagai kolektor remedial. Kawan-kawan saya di NSS itu, dealer motor itu masih ada sampai sekarang. Masih banyak mereka, sekarang masih kita berhubungan baik juga dengan mereka. Kurang lebih saya 1 tahun lebih di sana, di NSS. Nah, dengan gaji 800 satu bulan, 825.000, saya ditempatkan sebagai kolektor remedial, menangani motor yang sudah 2 tahun, 1 tahun lebih tidak membayar lagi begitu. Jadi keliling ke Pulau Sumba ini, karena ada beberapa motor juga yang dibawa ke Sumba Barat Daya, ke Sumba Tengah maupun di arah selatan di sana. Jadi selama 1 tahun lebih saya bekerja di NSS, bertemulah dengan orang-orang baik. Nah, orang-orang baik yang kredit motor ketika saya pergi penagihan. Nah, orang baik ini adalah orang-orang yang bekerja di kantor. Dia mengatakan, Umbu sarjana? Iya, saya sarjana Bapak. Ya, kebetulan di sana ada terima pendamping kelompok. Kalau Umbu mau ya ikut tes di pendamping kelompok. Ya, dengan respon yang sangat bagus karena memang pendekatan saya dengan konsumen juga saat itu cukup bagus. Ya, karena melalui Bapak tadi ini yang di dinas yang menyampaikan kepada saya bahwa ada lowongan pekerjaan sana, dengan secepatnya saya tangkap peluang itu. Saya masukkan lamaran. 1 bulan kemudian tes di Gereja Prewora. Ikut tes itu ada 200 lebih orang saat itu. Hanya dibutuhkan 22 orang saja dari 22 kecamatan di Sumba untuk menjadi pendamping kelompok di desa. Ya puji Tuhan, saya lulus. Saya lulus ditempatkan di salah satu kecamatan di paling ujung dari selatan selama 3 tahun di sana. Nah, sambil saya kerja di pendamping kelompok di desa, bertemu lagi dengan orang LSM. Nah, bertemu dengan orang LSM, berdiskusi, terus mereka melihat juga cara kerjanya juga di sana bagus. Akhirnya mereka mengajak saya untuk kerja lagi di LSM. Nah, kerja lagi di LSM, sambil kerja juga tadi jadi pendamping, sambil kerja sampingan juga di LSM begitu. Artinya mendapatlah ya minimal, karena kita dulu masih mencari uang sih untuk menutupi kebutuhan keluarga. Akhirnya sambil kerja di pendamping, sambil kerja di LSM, paling tidak sudah tercukupi. Saya tidak ojek lagi, saya tidak jual ikan lagi saat itu. Nah, di NSS juga saya mengundurkan diri sudah dari situ, sudah naik kelas lah sedikit gitu. Akhirnya kerja di LSM selama kurang lebih mau mendekati 2 tahun. Nah, pimpinan saya di LSM ini mendengar informasi kalau di Unkriswina sekarang ada sementara mencari dosen karena perubahan status dari sekolah tinggi menjadi universitas. Nah, tentu mencari dosen. Nah, ada 10 program studi, 2 program studi yang sudah lama, ditambah lagi 8 program studi. Ya, saya juga dengan posisi tidak percaya diri. Ya, siapalah kita tidak punya channel lah, tidak punya kenalan lah, lalu anak kampung, anak desa, selama ini saya bekerja di LSM, bekerja di kampung, mau siapa yang pergi berdiri duduk di depan kelas sana ngomong terkait hukum kan, walaupun basic saya adalah hukum D1. Tapi karena ada penguatan dari teman-teman LSM, mereka bilang coba aja. Siapa tahu Tuhan membuka jalan, kita tidak pernah tahu nasib kita. Akhirnya jujur dengan berat hati saat itu, saya coba cari informasi. Akhirnya saya mendapat informasi saat itu bahwa Unkriswina membuka calon dosen dan persyaratannya beberapa persyaratan. Saya coba cek beberapa persyaratan, ternyata ada semua. Hanya tinggal SKCK dengan keterangan dokter itu yang perlu saya harus update kembali gitu. Ya, dalam hitungan beberapa 1 hari begitu saya selesaikan beberapa administrasi yang kurang, dan di hari terakhir saya antar surat lamaran di Unkriswina. Ya, namanya kita anak kampung model preman begitu yang tidak tahu urus diri, datang di sana ya menjadi pusat perhatian kampus. Karena datang dengan sendal yang biasa, dengan celana jeans, dengan style luar, namanya orang LSM kan biasa begitu kan. Nah, beda dengan yang orang-orang yang memang high class, orang-orang yang berpendidikan bagus dan baru pulang dari Jawa, beda penampilannya, jas apa segala macam. Ya, setelah saya antar surat lamaran, saat itu yang ada di situ bersama dengan panitia Bapak PR1 yang saat ini direktur.
Pak Dr. Maklon. Maklon, ya. Dia kebetulan mampir di tempat penerimaan peserta di situ. Saya ada di situ, saya kasih lamaran. Setelah saya kasih ke panitia, saya keluar. Nah, lalu panitia bilang ya menunggu informasi tes. Ya. Nah, ada tes tertulis di situ, ada tes TPA, terus ada beberapa tes itu sampai dengan tes wawancara. Akhirnya saya balik, saya teringat lagi. Namanya kita kan orang desa, orang kampung. Pasti kita pengen bertanya karena kita tidak tahu mekanisme seperti apa. Ya karena saya lihat Bapak PR1 Pak Dr. Maklon situ berdiri, saya berpikir bahwa dia itu panitia juga. Ternyata dialah pembantu Rektor 1 saat itu. Dan sekarang dia direktur. Saya bilang, Bapak, saya tes bawa apa? Saya bilang. Yang namanya Bapak PR1 juga orangnya juga humor begitu. Dia bilang, cukup aja kau bawa sendiri dan gitu ya. Ya saya juga tangkap lurus. Tangkap lurus, dia bilang, namanya bawa diri kan gitu ya. Nah, pas hari tes begitu, waktu yang telah ditentukan, saya betul-betul bawa diri. Saya tidak tahu apa-apa. Namanya kan sudah lama begitu, lama dalam dunia luar gitu di desa. Saya bawa diri. Saya lihat satu persatu ini kawan-kawan yang ikut tes 20 lebih orang ini. Mereka luar biasa, pakai jas lah, pakai sepatu kets, lengan panjang, ada yang pakai batik. Pokoknya rapi sekali. Hanya saya yang datang dengan camping-camping. Siapa yang tahu gitu. Ya untung aja di situ juga Pak PR1, Ibu Rektor saat itu dan teman-teman panitia tidak usir saya gitu ya. Masuklah di kelas saat itu, di ruangan kelas, berdoa, habis berdoa, kita dibagikan formulir karena masih tes tertulis. Bingung saya, tidak tahu mau ambil pensil di mana, penggaris di mana, stip di mana, tidak ada. Untung ada di samping saya, namanya Pak Raymond. Nah sekarang juga dosen di Universitas Sumba. Saya bilang, Pak saya tidak bawa apa-apa. Nah dengan spontan juga Pak Raymond saat itu, pensil 2B-nya dia gigit patah, bagi 2 dengan saya. Stipnya juga dia gigit lagi bagi 2 dengan saya begitu. Nah cuma saya tidak punya penggaris lagi untuk lingkar. Ya sudah, saya lingkar pelan-pelan, saya bilang. Mulai gigit situ tuh pensil, sudah saya pakai. Kami dengan Pak Raymond sudah baku bagi itu pensil saat itu. Sudah saya ikut tes di hari pertama. Hari berikut lagi tes psikotes. Nah itu saya sudah bawa pensil sudah di situ. Nah itu yang terjadi saat itu. Akhirnya puji Tuhan saat itu Tuhan mungkin memberikan saya jalan ke situ tanpa ada satu persiapan, tanpa ada kenalan di situ. Ya mungkin karena Tuhan yang telah menentukan saya harus di situ. Puji Tuhan saya lolos di setiap tahapan. Akhirnya pada tes wawancara pun saya dinyatakan lolos. Dari sekian banyak orang yang ikut tes, hanya untuk khusus di prodi hukum hanya pilih 3 orang dosen. Akhirnya saya terpilih, Ibu Rambu Susanti dengan Pak Raymond tadi itu yang bagikan pensil sama saya. Kami lolos. Setelah kami lolos, kami diberangkatkan ke Salatiga dengan biaya kampus semua. Biaya yayasan dan kampus. Selama kurang lebih 2 tahun kami mengabdi, kami melakukan pendidikan S2 di Salatiga. Ya selama kami menjalani pendidikan S2 di Salatiga ada banyaklah tantangan, masalah di sana dan ya kami selalu hidup bersama dan berdiskusi terus dengan teman-teman yang disekolahkan di sana. Nah setelah selesai di kuliah S2, selesai menjalani pendidikan, saya pulang ke Sumba dan mengabdi di kampus Universitas Sumba sejak tahun 2018 hingga sekarang. Nah puji Tuhan sekarang saya diberikan kesempatan oleh Pak Rektor yang tadi Pak PR1. Setelah dia terpilih menjadi rektor, saya diberikan kesempatan untuk menjadi ketua program studi hukum di Universitas Sumba. Nah dari seluruh cerita ini yang ingin saya sampaikan bahwa kalau seandainya tadi saya tidak ojek, kalau seandainya tadi saya tidak jual ikan, tidak mungkin saya bertemu dengan saudara saya tadi, senior saya. Melalui dia, saya di NSS menjadi pendamping kelompok ke LSM ke universitas. Nah hingga pada akhirnya kita 2 ketemu saat ini. Nah ini ceritanya. Jadi sebenarnya perjalanan itu panjang sekali. Tidak langsung instan jadi dosen, tidak. Ada proses yang terbangun. Kalau tanpa relasi, tanpa kenalan tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kenapa hingga nama saya saat ini disebut-sebut di setiap gang, di setiap lorong kalau saya mendaftar di partai. Betul, memang saya mendaftar di partai. Ada beberapa partai yang telah membuka pendaftaran. Saya mendaftar sebagai calon wakil bupati di Sumba Timur. Nah, setelah saya bekerja di Universitas sebagai dosen hukum, satu ketika saat itu sekitar awal tahun 2023 kemarin. Awal tahun 2023
saya diminta oleh keluarga dari Lewa. Ya. Keluarga Lewa meminta saya untuk menjadi saksi ahli dalam kasus tanah di Kembaru. Ya. Kembaru antara Kahali dengan Letis. Yang meminta saya saat itu, yang kontak saya saat itu adalah Pak Umbu Narus. Ya. Nah, dia meminta saya untuk kalau bisa Pak dosen jadi kami saksi ahli Ya. dalam kasus tanah terkait dengan persoalan hukum dan hukum adat maupun juga hukum tanah gitu, Ya. hukum agraria. Ya, saya bilang oke, kita berdiskusi karena memang tidak mungkin saya langsung bilang ya. Saya bilang kalau bisa kita duduk diskusi dulu, kita bincang. Kalau memang sekiranya saya bisa memberikan kesaksian atau keterangan ahli sebagai ahli dalam sudut pandang hukum ini, saya bilang. Akhirnya kami berdiskusi dengan keluarga, berdiskusi dengan pengacara. Saat itu pengacaranya adalah Pak Umbu Tonga, Pak Umbu Matius Remijawa, Pak Raymond, Pak Umbu Deha, dan 2 orang Pak Erwin Siregar dari Bali dan satu lagi kawan. Jadi 6 orang pengacara saat itu kami melakukan diskusi dengan berbagai macam diskusi yang terbangun saat itu. Akhirnya saya bersedia untuk menjadi ahli hukum di persidangan. Nah, melawan kuasa hukum lawannya adalah Pak Umbundata yang saat ini juga mencalonkan diri sebagai wakil bupati dari Pak David Meluadu. Nah, dengan Pak Hardianto dan Pak Umbu Andi kalau tidak salah, kuasa hukum dari pihak lawan. Nah, selama dari jam 12 siang sampai kurang lebih sampai jam 5 sore saat itu saya memberikan keterangan di pengadilan terkait dengan keterangan ahli saya. Dan memang banyak keluarga Lewa yang hadir saat itu. Banyak keluarga Lewa yang hadir. Dan salah satu keluarga Lewa yang hadir saat itu dalam persidangan itu Pak Pindingara. Hadir di situ. Itu awal perjumpaan dan awal pertemuan saya dengan Pak Pindingara di situ. Nah, akhirnya setelah habis memberikan keterangan ahli, saya diajak untuk kita makan bersama di salah satu kafe. Sudah bertemu dengan Pak Pindingara di situ, saling tukar nomor di situ dengan teman-teman pengacara semua dengan Pak Pindingara. Akhirnya setelah itu kami terus melakukan diskusi-diskusi yang terbangun. Maka pada akhirnya kemarin Pak Pindingara itu ke kampung saya. Tanpa saya juga ketahui, tanpa saya juga mengetahui apa yang dinamika yang terbangun atau diskusi yang terbangun antara Pak Pindingara dengan timnya dan keluarganya. Saya tahu tepatnya pada hari Minggu tanggal 21 kemarin itu April, mereka ke kampung untuk meminta kesediaan saya dan keluarga untuk berpasangan dengan beliau dalam calon wakil bupati di prodi ini begitu, bakal calon. Ya, dengan suasana yang terbangun saat itu dengan keluarga, diskusinya cukup alot karena saya pun juga tidak bersedia saat itu karena saya merasa diri bahwa saya tidak punya apa-apa. Keluarga juga apalagi. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan diskusi yang terbangun dari jam 12 siang sampai jam 9 malam hingga pada akhirnya kami menemukan solusi dan titik terakhir. Hingga pada akhirnya kami menerima Pak pinangan dari Pak Pindingara untuk mendampingi beliau dalam calon wakil bupati, bakal calon wakil bupati Sumba Timur saat ini. Nah, akhirnya di tanggal 22 kami datang mendaftar di Partai Demokrat saat itu. Nah, mulailah saat itu orang ketahui kalau saya dengan Pak Pindingara mendaftar dengan paket pasti gitu ya. Nah, paket pasti ini Pindingara Pajaru untuk Sumba Timur. Jadi disingkat pasti gitu, itu pasti. Nah, itu yang terjadi. Nah, artinya sebenarnya setiap proses yang saya lewati atau yang terbangun ini hingga pada hari ini adalah ada proses tidak panjang dan tidak mudah, menembus waktu dan ruang yang begitu panjang. Itu proses yang terbangun. Nah, terkait dengan tujuan yang Pak Umbu tanyakan tadi, apa sih tujuannya? Memang setelah saya berdiskusi, berkontemplasi dalam diri saya, berpikir setelah Pak Pindingara ada di sana dan setelah dia pulang, saya memang berperang dalam hati saya. Terima tidak dan terima tidak gitu. Tapi sampai pada satu titik untuk tetap menerima, ada satu tujuan saya yang paling yang ingin saya perjuangkan, yang ingin saya utarakan jika Tuhan berkehendak. Saya ingin mengabdikan diri, ingin melayani masyarakat sesuai dengan apa yang saya miliki, sesuai apa yang menjadi tujuan dan cita saya itu adalah memperjuangkan keadilan demi kemanusiaan, memperjuangkan saudara-saudara kita, keluarga kita, masyarakat Sumba yang betul-betul tidak tersentuh. Karena saya tahu dan saya juga berasal dari kampung. Saat ini saya tinggal di kampung. Ada banyak persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, termasuk tadi yang kalau
Pak Umbu mendengar bahwa saya sebagai ketua aliansi Aksi untuk Aksi, dan saya berjuang total dengan persoalan itu, dan masih banyak persoalan-persoalan seperti itu. Terus yang kedua juga yang menjadi pesan buat saya kepada generasi muda, anak kampung, orang yang tidak punya apa-apa, sama seperti saya ingin menunjukkan bahwa kita anak kampung, kita orang kecil, kita orang tidak punya, kita bukan anaknya siapa-siapa, kita bisa juga. Yang penting punya prinsip dan punya kemauan, punya komitmen, punya tujuan yang jelas, Tuhan pasti akan buka jalan. Itu aja prinsip saya. Tujuan saya di situ. Saya ingin menunjukkan bahwa kita orang biasa, orang kecil, orang tidak punya apa-apa, bisa. Kenapa tidak bisa? Jangan kita selalu berpikir pesimis bahwa hanya yang bisa menjadi calon bupati, hanya mantan kepala dinas, harus anaknya ini, harus orang kaya, harus tidak. Kita juga bisa. Kita ambil contoh. Nah, Nelson Mandela. Nah, itu anak orang kampung. Pak Jokowi sekalipun, anak desa loh. Tidak ada yang instan di sana. Sama dengan kita. Kenapa bisa? Kita berkaca dari situ. Oleh karena itu saya ingin memberikan pesan, menyampaikan pesan kepada anak muda semua yang ada di desa, jangan pernah pesimis dengan itu. Harus optimis bahwa kita juga bisa. Tidak selamanya harus orang kaya, tidak. Tapi dengan satu tujuan dan terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jika Tuhan menyatakan ya, kenapa tidak? Tapi jika Tuhan tidak, ya kita harus maklumi, jangan kita berontak. Itu aja prinsip bagi saya. Jadi tujuan saya adalah tentu ingin mengabdikan diri untuk Sumba Timur. Dan tentu masa depan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Orang bilang, kenapa dia harus berpasangan dengan ini, kenapa dia harus maju karena dia tidak punya apa-apa. Rencana Tuhan tidak ada yang tahu. Hari ini saya seperti ini. Hari esok siapa yang tahu. Tapi dengan hati yang tulus, saya ingin membangun Sumba Timur, ingin mengabdi untuk Sumba Timur, dan lebih khusus lagi bagaimana kita majukan dunia pendidikan di Sumba. Keluar dari persoalan kemiskinan. Memang slogan yang kami usung dengan Pak Pindingara itu adalah membangun desa, menata kota. Ini yang memang yang menjadi target kami adalah bagaimana kita membangun desa dari desa yang sekarang menuju ke desa yang mandiri. Dari desa yang keterbelakangan menuju desa yang mandiri. Kalau kita membangun desa, baru menata kota, saya kira itu berimpak. Nah, kita harus hadir di desa, kita harus tahu persoalannya desa, kita harus bangun potensinya desa. Persoalannya saat ini Pak Umbu, di desa, masyarakat desa dan pemerintah desa, tingkat ketergantungan dengan dana desa, dana APBN dan APBD itu 100% tergantung. Tidak pernah membangun atau juga mengelola sumber daya alam atau sumber daya apapun yang ada di desa. Semuanya menunggu dari pusat. Dan sampai kapanpun kita tidak akan mungkin mandiri kalau kita caranya seperti itu. Bagaimana desa bisa mandiri? Kita harus bisa mengelola sumber daya alam yang ada, kekayaan yang ada di desa. Memang betul kita tergantung dengan dana ADD, dana APBD, APBN. Tetapi paling tidak, lakukanlah, buatlah yang menjadi potensi-potensi kekayaan di desa. Sehingga pada akhirnya desa itu dapat mandiri. Nah, itu mungkin yang menjadi tujuan saya, kenapa kami ngusung slogan membangun desa, menata kota itu sendiri. Kita harus mulai dari desa, lalu pada akhirnya kita menata kota itu sendiri. Sehingga wajah Sumba Timur selama 5 tahun ke depan ini bisa berubah. Dan tentu tidak mungkin instan. Nah, jadi selama 5 tahun kita harus punya program, roadmap. 100 tahun setelah apa, 1 tahun ini apa, 1 tahun ini apa. Jadi harus ada peningkatan dan indikator yang ditargetkan. Nah, ini mungkin yang menurut saya yang perlu kita harus diskusi lebih mendalam ke depannya dalam episode-episode berikut. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita sudah mendengar tadi ya secara lugas apa yang menjadi latar belakang maupun tujuan dari Bapak Pak Jaru Lembu tadi untuk ingin mendedikasikan dirinya lewat jalur eksekutif seperti itu. Mungkin dari masih ada semacam closing statement juga Pak, karena saya pikir sekarang juga di media gitu di media banyak sekali kita tahu ya saling menyerang antar pendukung gitu Pak. Saya pikir yang membangun narasi-narasi yang tidak produktif gitu. Ada mungkin di situ juga ada pendukung Bapak yang melihat dan membaca begitu ya. Mungkin
pesannya apa begitu untuk Iya. teman-teman, karena kita lihat sudah mulai begitu apa terkait dengan apa media sosial itu panas terkait pilkada ini. Betul. Ya, betul sekali Pak Umbu. Memang saat ini masyarakat kita, masyarakat Sumba Timur saat ini, entah juga yang di luar Pulau Sumba, kan sekarang kan pemilihan pilkada serentak. Ya, Nah, mempergunakan media sosial itu sebagai media untuk saling mengintimidasi, saling menelanjangi, saling menyerang satu dengan yang lain, saling memfitnah, membuat akun-akun palsu yang ada di situ. Oke lah, tidak apa-apa. Tetapi paling tidak adalah satu hal yang harus dipahami. Itu bukan pendidikan politik yang baik dan benar. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang kita harapkan adalah bagaimana kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan apa? Pendidikan politik itu kita memberikan perbandingan-perbandingan, prestasi-prestasi yang kita tonjolkan, apa yang menjadi konsep, gagasan, ide untuk membangun Sumba. ya, Itu yang paling penting. Supaya masyarakat kita pun juga punya pemahaman, punya wawasan, punya pengetahuan terkait dengan apa yang kita sampaikan ini, dia bisa memilih pemimpin yang tepat. Nah, sekarang kita saling menyerang. Masyarakat kita tambah dibingungkan dengan situasi itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya saya sungguh sangat mengharapkan kepada masyarakat Sumba, harapan saya jangan terprovokasi atau jangan tergiring dengan suasana postingan akun-akun yang tidak produktif, tidak berpendidikan dengan baik, yang saling menyerang, saling menjatuhkan orang lain. Itu bukan hal yang baik. Oleh karena itu mari kita berdiskusi terkait dengan pendidikan politik yang baik. Kita adu data, adu konsep, adu gagasan. Nah, adu visi di situ, adu program di situ. Karena itu yang kita harapkan selama 5 tahun. Kalau itu saya mau. Saya memang saat ini Pak Ubu ikuti perkembangannya. Tapi memang agak susah kalau kita dikuasai oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Bagi saya adalah akun palsu adalah akun-akun yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak menampilkan wajah aslinya. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat juga bahwa jujur paket pasti saat ini mendaftar paling terakhir kemarin. Saat ini semua paket pun masih berjuang untuk mendapat pintu masuk SK. Nah, saya kira belum ada yang mendapat SK. Kalau untuk mendapat surat tugas dari DPP untuk mensosialisasikan diri, ada banyak beberapa calon yang paket yang mendapat. Tapi untuk SK saya kira belum. Kita masih berjuang terus. Saya mohon doa restu dari seluruh masyarakat Sumba. Jika memang kita membutuhkan pemimpin yang baru, pemimpin yang ingin memberikan wawasan yang berbeda, ingin memberikan gagasan yang berbeda, visi yang berbeda, doakan kami semoga paket pasti ini betul-betul bisa mendapat pintu masuk dan mendapat kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Sumba Timur. Dan juga yang terakhir tentu saya mengharapkan dukungan, bukan saja doa, dukungan suara jika memang paket pasti nanti ini terpilih mendapat pintu dan masuk menjadi calon. Jadi saya berharap untuk mendukung kami juga di dalam pemilihan itu sendiri. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jika memang ada beberapa hal yang saya sampaikan ini kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya pikir masyarakat perlu tahu begitu apa yang menjadi tujuan dan latar belakang gitu setiap kandidat gitu, sehingga tidak istilahnya itu membeli kucing dalam karung seperti itu. Mungkin teman-teman demikian ya bincang-bincang singkat saya dengan Bapak Pajarul Lombo. Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatan. Kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Salam sejahtera untuk kita semua.